apa yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah untuk mencari darul akhirah. Untuk akhirat, untuk mencari surga. Baru Allah berkata, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian dari dunia. Artinya, yang utama adalah akhirat. Dunia jangan terlupakan. Ayat itu seperti itu. Jangan dibalik ya. Ya. Carilah dunia dan jangan lupa akhirat. Sebagian orang membalikkan perkara, ini saya sering dengar. Kamu cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Ya, konteksnya berbeda. Kalau kita bilang cari dunia lupa akhirat, seakan akhirat ya yang penting jangan ketinggalan. Yang Allah bilang kebalik. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya akhirat merupakan prioritas, dunia ya jangan sampai ditinggal begitu saja. Ya, sebagai pelengkap. Makanya dari ayat ini seharusnya kita bisa memaksimalkan seluruh waktu kita untuk ibadah kepada Allah karena kita diciptakan untuk beribadah. Seharusnya kita bisa menjalankan ini. Seharusnya demikian. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah bukan cuma kita salat, baca Quran, haji, umrah, puasa. Aktivitas kita semua bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mencari nafkah, Allah suruh kita menafkahi anak istri. Ketika kita niatkan mencari nafkah karena Allah, maka kegiatan kita di kantor, kerja berpahala ibadah. Ya. Mala yatimul wajibu illa bih fa huwa wajib. Tidak ada sesuatu yang wajib sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang lain itu juga wajib. Kamu tidak bisa menjalankan kewajibanmu menafkahi anak istri kecuali dengan bekerja, berarti bekerja juga hukumnya wajib. Tatkala bekerja hukumnya wajib, berarti berpahala atau tidak? Berpahala. Seorang hamba melakukan sesuatu yang wajib, maka dia berpahala. Ya. Di sini pentingnya niat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat, ya, maka kita niatkan kegiatan kita karena Allah, maka semuanya berpahala. Sehingga waktu kita seluruhnya berkah. Ya. Maksud saya kalau mau beribadah bukan harus jadi ustaz, tidak jadi ustaz, tidak harus jadi ahli ibadah. Dalam arti ibadah mahdoh yaitu salat, baca Quran saja enggak. Banyak kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Allah buka pintu ibadah banyak. Ya, banyak ya. Seorang wanita di rumah ya. Seorang wanita di rumah, apa tugasnya? Taat kepada suami ya. Segala sesuatu yang mengantarkan dia kepada ketaatan semuanya berpahala. Segala perkara yang dia lakukan yang menunjukkan ketaatan dia kepada suami, maka semuanya berpahala. Sampai Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, sampai sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah Al-Qurtubi, dia nukil dari seorang ulama yang lain, bahwasanya qararahunna fil baiti ibadah, bahwasanya para wanita menetapnya mereka di rumah saja ibadah. Ya. Karena itu konsekuensi dari taat kepada suami. Ya, kalau wanita terus keluar rumah, suaminya pulang enggak ketemu istrinya, maka ya berarti dia tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga antum sekalian. Ingat, Allah ciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seharusnya hidup kita ini untuk ibadah. Seharusnya demikian ya. Sesekali dunia oke lah, tapi seharusnya semua yang kita kerjakan, bahkan perkara dunia, harusnya bisa berubah menjadi perkara ibadah. Bukankah Nabi SAW berkata, la tatunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhi Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah kau menginfakkan apapun, kau mengharap wajah Allah, niatnya karena Allah, kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Nah, kalau seorang lelaki memberi makan kepada istrinya dalam kondisi mesra, menyuapkan makanan ke mulut istrinya saja dapat pahala. Ya, padahal ini adalah puncak kemesraan ya. Karena tidaklah seorang laki menyuap istrinya kecuali lagi mesra. Kalau lagi bertengkar enggak mungkin menyuap istrinya, ya. Mungkin ngelempar istrinya kalau lagi bertengkar. Ini lagi mesra, makanya suap-suapan ya. Makanya kita pun jarang seperti itu, menyuap istri jarang ya. Mungkin sesekali ya. Lagi senang-senang biasanya sudah lupa mungkin waktu pertama kali menikah ya. Tapi intinya lagi mesra, makanya suami kemudian menyuapi istri. Ini pun bernilai ibadah kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ini, yang lebih mesra daripada ini. Kata Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Jadi, kita harus tahu, kita rubah mindset cara berpikir kita bahwasanya kita ini diciptakan untuk ibadah. Maka jadikanlah segala aktivitas kita duduk, kita ngobrol sama istri, kita ngobrol sama anak-anak, kita ngajak mereka jalan-jalan, niatkan semuanya karena Allah.
Kita keluar ke kantor, sibuk di kantor, mikir, semuanya niatkan karena Allah. Karena kita begini untuk cari kasih nafkah, ya. Kasih nafkah, semuanya agar tidak ada waktu kita yang sia-sia. Sehingga jadilah waktu kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.